1:30 tuh gue baru sampai kosan. Gue buka pintu, itu dua-duanya balkon depan, balkon belakang gak ditutup. Tapi teman-teman gue pada tidur. Gue video call sama teman gue, gara-gara gue masih belum ngantuk, gue masih belum tidur, masih belum bisa tidur lah. Pas gue video call, ngobrol, tiba-tiba ada cewek teriak bang. Teriak kenceng, sekenceng-kencengnya. Logikanya kalau ada orang teriak di padat penduduk ya jatuhnya, harusnya RT RW rame dong di bawah. Kagak ada. Bukan gue doang yang denger, tapi teman gue yang ditelepon juga. Tuh jam 3 pagi gue baru balik. Gue di tangga tuh duduk. Gue duduk, di situ kan genteng ya. Genteng ada loteng orang. Nah, di loteng ini tuh ada jemuran. Ada jemuran, di situ gue ngeliat ada sosok kayak manusia. Badannya kurus kering banget bang, tapi bukan tengkorak. Kayak ada kulitnya, pucet. Begini aja nangkring di antara jemuran itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang Ahaditya. Dan malam ini gue kedatangan nih seseorang nih yang bakal nyeritain pengalaman horornya ketika dia ngekos di daerah Rawamangun, Jakarta Timur. Jadi dia ngekos di situ dan banyak sekali ngalamin gangguan-gangguan horor ya. Ya lengkapnya nanti kita tanya-tanya aja sama orang langsung nih. Di sebelah gue udah ada Alen yang bakal nyeritain. Itu tahun berapa Lan kejadiannya? Gua ngekos di situ tuh 2022. Baru dong. Baru banget nih. Baru banget. Ini Rawamangun yang emang Jakarta kan? Iya, Rawamangun Jakarta. mana lagi nih? Iya bener. Ini kosannya kosan gimana nih? Kosan mahasiswa kah? Kosan Campur sih bang. campur aja Iya, berarti? jadi ada mahasiswa, ada yang orang kerja PT lah gitu. Oh, berarti di situ. kos ini yang gue tangkep kosan putra putri ya? Iya. Enggak yang khusus putri ya? Enggak. Oke. Dan ini yang ngalamin kejadian-kejadian horornya lu yang banyak lu yang ngalamin sendiri atau emang teman-teman juga ngalamin apa gimana? Awalnya tuh gue doang, cuman merembet lama-lama ke teman-teman gue. Oke. Terus sekarang kesibukan lu apa nih Lan? Gue sih lagi running usaha nail art sih bang. Nail art. Iya. Ini nail artnya keren banget ya. Tadi dibawa lo ke sini dan Khusus untuk lonceng sih. gila, sebenernya. ini buat lonceng misteri nih nail artnya. Nanti bakal dipajang nih di sini. Karena ini keren banget ya. Ini ada pocica ya, kalau ini ngomong kunti ya kan, ada gundurwo, ini pocong lagi, ini mata nih, waduh ngeri banget. Ini ada lonceng misteri, ada logo YouTube juga nih. Jadi gue zoom ya. Ini keren banget. Dan buat sahabat lonceng nih, mungkin yang cewek-cewek ya, yang mau nail art bisa banget langsung ya ke mana, Lan? Ke Entry Nails, nanti lo tambahin aja di description. Benar, nanti gue taruh di deskripsi ya linknya. By the way kan lagi mau Valentine nih, lagi mantap. diskon tuh. Diskon nih? Iya. Oh ada diskon juga Ada begitu ya? dong jelas. Gila, gue kira nggak ada diskon-diskonnya kalau kuku-kuku begitu. Ada dong. Ada nih ya. Iya. Jalan terus diskon. Jabodetabek deh pokoknya. Jabodetabek Iya. nih. Bisa banget langsung ya. Bisa. Dan buat kalian nih yang sekiranya emang nemu video ini di beranda ya, yang baru nonton Lonceng Misteri atau yang emang udah sering nonton tapi belum ngeklik tuh tombol subscribe, masih banyak banget yang belum subscribe dengan Lonceng Misteri. Jadi buruan yang belum klik tombol subscribe-nya, buruan langsung subscribe. Dan kayaknya gak usah lama-lama lagi nih Lan ya. Langsung kita mulai aja nih ceritanya.
Iya, jadi waktu itu di tahun 2022 gue tuh sempet ngekos di daerah Rawamangun. Awalnya kan pindahan dari Bekasi tuh. Gue pindah dari Bekasi ke Rawamangun tuh sebenarnya nggak ada apa-apa. Dan gue berharap di kosan ini juga nggak ada apa-apa gitu kan. Karena sebelum-sebelumnya ya gue baik-baik aja, tenang-tenang aja gitu kan. Kayak jadi gue tuh di kosan ini akses jalannya tuh nggak pinggir jalan bang. Oke. Masuk ke gang gitu kecil, gang kecil. Terus dia tuh 3 lantai. Kosannya Gede 3 nih? lantai. Dibilang gede tapi dari luar mah kecil bang. Dari luar kecil? Dari luar kecil. Jadi itu kan ya aksen-aksen kayunya banyak lah di situ kan. Terus kalau lu masuk di bawah itu ada kamar mandi luar. Terus kamar jadi ada padapan gitu pintunya. Terus ada tangga depan sama tangga belakang. Yang lantai 2 juga sama. Kamar mandi luarnya di ujung, tangga pintu. Terus di lantai 2 ini ada balkon. Ada balkonnya gitu. Jadi ada sofa kayak gini lah gitu. Nah, kebayang. Nah, di lantai 3 itu cuma 1 kamar. Karena dulunya sempet yang punya kos tinggal di situ. Jadi di lantai 3 tuh nggak ada kamar lain. Jadi buka pintu kamar itu udah langsung ngeblong kamar. Tapi ada tinggal di lantai 3 itu? Pas gue tinggal di bawah, awal-awal di atas ada. Saudaranya yang jaga kosan. Tinggal di situ. Gitu. Dan posisinya rame, full. Ada aja lah aktivitas-aktivitas mau pagi, mau malam, kayak gitu. Entah orang balik kerja gitu. Cuman emang ya namanya tetangga lulu gue lah. Gitu. Itu kosannya berarti kosan yang lulu gue ya? Iya. Jadi ada lah beberapa yang gue tahu, gue kenal, cuman nggak semua. Oke. Tuh. Sekitar sebulan, 2 bulan tuh masih aman-aman aja bang. Oke. Tapi kok ke 3 bulan jalan 4 bulan nih, gue jadi makin banyak gangguan. Awalnya tuh gue ngedenger ada suara cewek. Jadi awalnya tuh gue cuci muka, ya kan? Posisinya kamar gue ini paling ujung, deket tangga belakang dan kamar mandi luar, gitu kan? Kamar mandi luar tuh depan kamar gue persis. Jadi kalau misalkan gue buka pintu gue langsung kamar mandi dong, deket kan? Gue cuci muka lagi pakai sabun, tiba-tiba ada suara cewek kayak ngedam gitu ya? Ya, gue masih nggak mikir aneh-aneh nih. Logikanya kalau ya kali ada orang yang ngedam aja lewat gitu kan. Tapi lorong kosan pada saat itu tuh gelap banget, bener-bener gelap banget. Nggak ada yang nyalain dan gue nggak tahu saklarnya di mana. Gue keluar celingak-celinguk. Kalau misalkan dipikir pakai logika, kalau orang harusnya masih ada yang jalan dong, atau ada yang buka pintu gitu, kedengeran nutup pintu gitu kan. Ini nggak ada. Gue langsung jiper, lari lah gue ke kamar. Abis itu, udah nih, gue kayak yaudah biasa. Malamnya sih aman-aman aja, gue tidur aman-aman aja. Terus besokannya, di hari berikutnya itu, gue mau mandi. Gue mau mandi kok, nih kamar mandi dua-duanya ada orang nih. Emang sebenarnya keran biasanya dibuka aja gitu. Kadang kalau misalkan ada yang lupa nutup gitu kan, soalnya kamar mandi bersama kan. Iya. Terus gue tungguin kok nggak keluar, kata gue gitu. Gue juga buru-buru kan, posisinya gue mau pergi. Pas gue dorong, harusnya kalau ada orang kunci ya. Benar. Pas gue dorong, bunyi kerannya masih ada bang, tapi kerannya kagak keluar air. Loh, bunyinya? Bunyi masih ada. Bunyinya doang berarti? Iya. Itu bunyi dari mana? Gak tahu. Gila. Gak tahu. Di situ gue cengok kan bentar gitu, tapi mau mandi takut, nggak mandi gue harus pergi, masa gue pergi nggak mandi gitu kan? Ya udahlah gue paksain aja, numpang gue bilang gitu, jangan ganggu dong, gue nggak ganggu, gue bilang gitu kan. Udah tuh gue mandi, selesai mandi, terus berani banget loh. Ya gimana? Sambil ini, tapi ya akhirnya keran lu nyalain beneran kan? Iya, gue nyalain beneran. Tapi itu pas gue masuk bang, berhenti suaranya. Oh iya. Iya. Berhenti suaranya. Kalau masih hidup ya gue ngibrit pasti kan. Iya sih. Gitu. Terus pas berapa hari kemudian setelah kejadian itu, malam nih, gue kan sendirian ya di kawasan. Teman-teman gue lagi nggak pada main. Gue ngechatin lagi pada nggak bisa lah gitu, lagi ada acara masing-masing. Jam 2 gue masih belum tidur. Itu tangga belakang tuh kayak ada yang jalan gitu bang.
Terus gue mikir ini kali penghuni apa namanya yang belakang. Jadi tuh kosannya itu kan ada yang depan-depanan nih. Iya. Yang AC belakang. Oke. Gitu. Yang AC di belakang 3 kamar. Terus gue masih diam. Masih ada lagi nih. Dek. Kata gue, kok lama-lama kayak bolak-balik mulu. Gue mikir gitu kan. Buang sampah kali ya. Karena kan di dekat tangga belakang tuh ada tempat sampah kan. Tapi kok jam 2? Kayak gak ada kegiatan lain apa gitu kan. Ganggu aja gitu gue ngerasanya. Gue samperin, gue nengok. Itu tuh kayak ada sekelebatan gitu. Tapi gue gak terlalu jelas ngelihatnya. Pokoknya intinya kayak ada sekelebatan tapi bukan orang yang pasti. Oke. Gitu. Udah tuh. Itu kan di lantai 2 nih ya. Pas jalan bulan ke-5 gue di situ. Kosan atas kosong. Ditawarin lah gue, karena gue emang sempet nanya sama yang jaga kosan, "Teh, ada yang AC nggak?" Gue bilang gitu kan. "Ada tuh, tapi di bawah yang dekat tempat sampah. Kumuh banget bang, gue nggak suka. Meskipun kamar mandi dalam." Akhirnya, bentar lagi sih itu yang atas mau pindah, saudara gue. "Oh gitu, kapan?" Gue bilang gitu kan. Ya sebenarnya lewat tanggal jatuh tempo lu sih. Maksudnya kan tanggal jatuh tempo gue tuh tanggal 13. Tapi pindahnya tanggal 15 gitu kan. Terus gue bilang, "Bisa gak bilang sama om dulu?" Gue bilang gitu. "Keep dulu buat gue." Gue bilang gitu kan. Akhirnya udah nih, gue udah bayar. Pindah lah gue ke atas kan. Iya. Gotong royong tuh sama temen-temen gue. Di atas itu posisinya tangga, pintu kamar. Jadi kalau lu buka itu langsung ada kasur. Ada balkon depan, pintu balkon depan. Terus ada lemari. Itu tuh lega banget bang. Lega banget. Jadi satu lantai, lu bayangin aja satu lantai itu kamar gue doang. Terus ada balkon belakang. Nah di balkon belakang ini ada toren. Ya kan. Ada dapat kulkas juga. Ada kamar mandi dalam. Tapi kamar mandi dalamnya gak bisa dipakai. Iya, sayang banget. Gue mau gak mau. Mandi udah kayak di Bali bang. Apa itu? Pemandangannya genteng orang. Di belakang. Oh iya. Iya. Terus udah nih awalnya tuh masih sama. Kayak gue masih santai-santai aja gitu kan. Teman-teman gue pada main lah. Gue berempat nih di kosan. Gue berempat. Tiba-tiba maghrib kita masih berisik. Maksudnya yang 2 orang berisik. Gue sama teman gue yang satunya main HP. Gue lagi di bawah kasur bang. Kasurnya kan tinggi ya. Gue begini aja. Gue pas begini. Kok ada suara kece? 4 kali. Ketiga kalinya gue bilang, diem dah. Gue bilang gitu. Terus, langsung pada takut. Gue kayak, lu sih pada berisik. Gue bilang gitu. Pertama kalinya tuh gue diganggu itu. Abis itu temen lu dengar semua berarti? Dengar semua. Terus gue, kan jarang ya di kosan ya. Ada lah beberapa gangguan ke teman-teman gue juga yang cerita ke gue. Tapi herannya kok kalau nggak ada gue tuh intensnya tuh ke teman-teman gue tuh suara-suara mulu bang. Jadi pas gue pergi, gue nginep lah di rumah teman gue kan. Kayak nggak bisa balik karena udah kemalaman. Dia bilang, "Lu balik gak? Balik dong, tolong," kata dia gitu. Lah gue bilang, "Kenapa?" Terus dia bilang, "Iya ada suara anak kecil ketawa di balkon belakang yang notabene-nya tempat kita mandi, tempat kita ngejemur di situ, tempat toren itu gitu kan. Dan anak kecil, suara anak kecil," katanya gitu. Gue bilang, masa sih? Gue kan kayak nggak percaya ya maksudnya. Pas gue di situ kan kagak ada apa-apa ya, maksudnya ya itu doang suara si cewek itu doang gitu. Dia bilang, "Lu kapan balik?" "Gue pulang ya," dia bilang gitu. "Dih, jagain dulu bentar," gue bilang gitu kan. Terus kata dia, "Udah gue balik." "Kenapa sih?" Nelpon lah dia. "Lu kenapa mau balik?" Gue bilang gitu. "Galon geser sendiri." Galon ada air ya bang masalahnya. Bukan galon kosong. Kalau galon kosong kita masih bisa mikir, ya udah angin. Iya. Ini galonnya ditaruh di bawah apa ditaruh di dispenser nih? Di bawah. Di bawah. Geser. Posisinya gue naruh galon tuh, ini kulkas, ini pintu balkon belakang. Ini galon.
Terus kita cepetin lagi, itu gua adalah belum akhir bulan, masih kayak pertengahan bulan gitu. Gue masih baru-baru di situ. Kan yang gue bilang gue sering pergi malam gitu kan. Gue jarang pulang juga gitu, jarang nempatin. Tapi kalau gue nggak nempatin, kunci gue tinggal di kosan. Jadi biar teman-teman gue bisa nempatin. At least nggak kosong lah bang. Soalnya kan gede banget ya. Udah tuh, gue lagi naik tangga yang gue bilang langsung pintu dikunci pintunya sama temen gue. Tok 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 tok. Pada tidur kali gue rasa. Ya elah lama banget gue teleponin kagak diangkat, tidur ini mah fix. Gue ngintip tuh lewat kayak ada selahan gitu di bawah kan. Selah pintu tuh. Iya, selah pintu. Nggak ada yang gerak. Nggak ada yang mau ngambil kunci gitu buat gue. Gue ketok terus. Tuh jam 3 pagi gue baru balik. Gue di tangga tuh duduk. Duduk berarti gue ngadep sana. Nah di tangga ini, di sininya kaca bang. Kaca yang bisa dibuka. Gitu kan, ke samping. Gue duduk, di situ kan genteng ya. Genteng ada loteng orang, genteng lagi genteng. Nah di loteng ini tuh ada jemuran. Ada jemuran, di situ gue ngeliat ada sosok kayak manusia. Badannya kurus kering banget bang, tapi bukan tengkorak. Kayak ada kulitnya, pucet krem gitu dah. Iya. Itu lu tau Slenderman kan? Iya. Mirip begitu bang mukanya. Begini aja nangkring di antara jemuran itu. Lu ngehnya pas ngeliat dia tuh dia lagi ngapain? Ngeliatin gua. Gila. Lu kayak random aja gitu ngeliat tiba-tiba. Karena kan gua nelpon ya, ibaratnya lu nelpon ngapain sih begini gitu kan. Iya. Ya udah jadi gua kayak diam, gua ngeliat ke arah lain. Lama banget gitu kan. Tek. Lah kok gua kayak agak-agak samar-samar, tapi gue jelasin lagi makin solid bang. Iya. Masalahnya kan bentuknya nggak pernah gue lihat ya. Takut gue. Badan dari atas sampai bawah merinding, dingin gue. Kayak ini ya, kulit nempel sama tulang gitu ya. Iya. Anjir, serem banget. Itu temen gue nggak lama ngebukain, gue masih duduk di situ bang. Nge-freeze gue. Takut. Masuk. Lu kenapa? Nggak apa-apa udah. Lu ya gue kata-katain lah, lu gimana sih kenapa dikunci pintu gitu kan. Udah tahu gue bakal balik gitu. Nah setelah bulan selanjutnya nih bang, awal bulan, jadi gue jadi sering sendirian nih di kosan. Oke, ini lu berapa lama setelah ngekos itu? Udah jalan 6 bulanan lah. Udah jalan 6 bulanan ya? Iya. Kan gue mikirnya ya udahlah gangguan-gangguan biasa paling gitu kan. Gue nggak mikir aneh-aneh. Terus gue sering sendirian. Kadang kalau gue sendirian gue rasain kayak ada yang ngeliatin ya. Tapi kayak ekor mata gue tuh ngeliat itu ada genderuwo tuh di toren. Tapi gue denial bang. Gue yang elah nggak ada gitu kan. Terus di hari berikutnya itu, ini runtutan bang kejadiannya. Di hari berikutnya gue lagi sendirian lagi karena teman gue balik ke rumahnya kan. Gak mungkin tiap hari lah dia nginep di kosan gue buat nemenin gue. Di hari berikutnya itu gue ngerasain gue lagi tiduran disentuh bang. Ini jam berapa nih kondisinya? Jam 1. Jam 1? Jam 1-an. Pokoknya tengah malam kan gue jarang tidur ya. Maksudnya jarang tidur cepet gitu. Pagi gue sendiri. Gue niatnya pengen nonton film horor tadinya kan. Tapi kan gue sendiri gak jadi tuh. Dan gue main HP aja. Gue main HP. Gue lagi diam. Salahnya gue, pintu belakang itu gak pernah gue tutup. Pintu ke arah toren itu gak pernah gue tutup. Oh iya, gue lupa ceritain kalau si lampu balkon belakang sama balkon depan udah mati dari 2 bulan lalu. Gelap dong? Gelap gulita. Kenapa gak lo beliin aja lampu? Ya kan gue yang ngekos bang, gue udah ngomong sama yang jaga. Oh iya sih. Ya kan, masa harus gue juga sih, gue mikirnya gitu. Itu kan fasilitas kosan gitu kan. Terus gue diemin, tapi posisinya salahnya gue gak tutup pintu. Gue ngerasa ada yang nyentuh bang. Nyentuhnya ya di bagian yang tidak seharusnya gitu. Oke. Terus di situ gue kaget. Gue yang tadinya lagi telentang, gue langsung meringkuk deket tembok kan. Iya. Karena gue takut. Gue mencoba buat tidur, gue dengerin musik. Udah tuh gue bisa tidur.
Besokannya malam ya gue dimimpiin datengin sama pangeran sih sebenarnya bang, kalau gue bilang, soalnya cakep banget, asli ganteng banget. Tapi di mimpi itu kok gue ngerasa lama kelamaan gue nyesek badan gue, kayak nggak bisa napas. Gak taunya gue reprepan. Lu tahu yang The Exorcist of Emily Rose gak sih? Yang dia mau kesurupan awal itu. Kan ininya tuh kayak kasurnya tuh kayak diginiin kan. Iya. Nah itu gue ngerasain. Oh, kayak ketekan gitu ya? Gue ketekan. Gue masih bisa melek. Pas gue melek tuh yang gue lihat itu berbulu. Bukan pangeran. Gede, bukan pangeran bang. Gede, berbulu, warnanya tuh kayak bulu ayam cemani tapi lebih muda. Oke. Gak yang hitam full banget gitu. Ini ada taringnya. Gila. Ada taringnya. Sejelas itu? Sejelas itu. Tuh gue udah, gue mau mati kali ya. Gue mikir gitu karena dada gue gak bisa napas bang. Iya nyesek banget pasti. Nyesek banget. Mau teriak gak bisa. Mau gimana gak bisa. Gue sendirian. Ya udah gue pasrah aja deh. Ya udah gue pasrah dah. Kalau emang gue mati sekarang deh. Gitu gue mikirnya gitu. Azan subuh ternyata. Azan subuh udah. Lepas tuh. Lepas. Gue tuh yang kayak orang abis tenggelam. Terus nemuin udara lagi gitu. Kayak gelagapan. Gelagapan di situ. Itu gue gak habis pikir ya. Maksudnya kok bisa. Iya. Akhirnya gue cerita lah sama salah satu temen gue yang emang pinter lah gitu. Hitungnya pinter lah. Dia bilang suka sama lu. Gundurwo ini? Iya. Dia dari mana datangnya? Nanya gak? Penunggu toren bang. Oke, penunggu kosan itulah ya intinya iya. ya. Tapi lu cerita nggak? Maksudnya lu udah mulai beberapa bulan di situ, lu udah mulai dapat kenalan anak kos itu nggak? Ada, tapi gue nggak berani cerita, nggak tahu kenapa. Nggak terlalu dekat juga mungkin ya? Iya. Gue kayak ngerasa, aduh kayak feeling gue nggak serak deh cerita sama nih orang gitu. Jadinya gue nggak memilih untuk ya udah gue sama temen-temen gue aja yang ngalamin gitu. Itu pas gue ngomong gitu, temen gue bilang, lu kalau dimimpiin lagi jangan pokoknya ibaratnya kan kawasan gue berantakan ya, diberesin lah gitu. Jangan didiemin, takutnya ya kan ada tuh akibatnya yang hamil sama genderuwo lah apalah gitu kan. Takutnya gitu kata temen gue. Ya udah dari situ gue bilang sama dia, lu bisa gak sih iniin bersihin, gue bilang gitu kan. Karena gue niatnya buat lama bang di situ. 1,4 segede gitu, siapa yang gak mau? Murah gitu kan. Ya udah dari situ temen gue bilang, gue nggak bisa, kebanyakan di sini. Dia bilang gitu. Dia bilang gitu. Iya. Kebanyakan di sini. Terus gue bilang ya udah dah kalau nggak bisa. Terus dia bilang gini, 2 hari ke depan bakal ada kejadian. 2 hari ke depan bakal ada kejadian apa? Gue bilang, gue nggak bisa tahu. Maksudnya nggak bisa ngasih tahu pastinya apa. Tapi 2 hari ke depan bakal ada kejadian. Kalau nggak kesurupan, ada yang heboh dah. Kayak gitu. Beneran bang, setelah 2 hari abis teman gue datang, ada yang kemalingan di bawah. Di lantai berapa nih? Lantai 1. Lantai 1. Kemalingan. Terus kata gue, maksud kejadian lu ini ya? Gue bilang gitu. Gak tahu gue, dia bilang gitu kan. Ya mungkin dia juga gak mau sok tahu kali ya. Udah tuh, dari situ gue yang paling puncaknya sebenarnya gue ngalamin hari sial gitu bang. Jadi banyak kejadian gak enak lah di hari itu. Dari kerjaan segala macem, temen lah atau pacar gitu kan. Gak ada yang enak lah. Bad mood banget gue hari itu. Terus gue naik ke atas ke kamar gue. Di situ kan ada teman gue ya 2 orang yang lagi pada nginap. Udah pada tidur. Jam berapa nih? Jam 2-an, setengah 2. Iya, selalu jam segitu ya? Iya, setengah 2 tuh gue baru sampai kosan. Gue buka pintu. Terus balkon depan tuh posisinya kan
bukan lemari, apa namanya, kayu kan pintunya dua-duanya. Jadi kayak 2 pintu zaman dulu yang dibuka gitu. Nah, balkon belakang pakai pintu kamar mandi yang plastik. Itu dua-duanya, balkon depan balkon belakang nggak ditutup, tapi teman-teman gue pada tidur Ngampar. Iya, kata gue, ini gimana sih kagak pada ditutup, takutnya kan ada burung masuk gitu kan atau gimana. Udah tuh gue nyalain ring light, gue video call sama teman gue, gara-gara gue masih belum ngantuk, gue masih belum tidur, masih belum bisa tidur lah. Pas gue video call, ngobrol, tiba-tiba ada cewek teriak bang, teriak kenceng sekenceng-kencengnya. Habis teriak dia ngelolong. Hah? Logikanya kalau ada orang teriak di padat penduduk ya jatuhnya, harusnya RT RW rame dong di bawah. Kagak ada bang. Ini suaranya dari arah mana? Dari depan, balkon depan. Depan? Teriak, kenceng, habis itu ngelolong. Bukan gue doang yang ngedenger, tapi teman gue yang ditelepon juga. Wah, gokil. Gue langsung lihat-lihatan kan sama dia ya. Lu denger? Iya. Gue nge-freeze. Gue kan ngeliatin ke arah balkon ya jadinya. Cir, kok perasaan gue gak enak banget nih gitu kan. Pas udah selesai, gue lari ngibrit ke kasur. Posisinya ada 2 temen gue ya. Lu lagi tidur enak-enak, tiba-tiba ada orang ngegabruk, gimana sih rasanya? Nggak bisa Temen nanya gua, juga lu ya sama temen lu lagi tidur ya, nggak denger mereka ya? Gak denger. Padahal itu kenceng banget. Kenceng banget bang. Terus temen gue langsung, apaan sih lu? Gitu kan. Gak, gue takut, gue bilang gitu. Terus pas abis itu dia nutup pintu sambil dia juga takut sebenarnya, tapi balkon depan ditutup pintunya sama dia, terus dia lanjut tidur. Udah nggak usah cerita sekarang, besok aja, kata teman gue gitu. Gue lupa copot softlens bang, kan nggak mungkin gue tidur pakai softlens ya. Gue lupa copot softlens, akhirnya gue mau nggak mau dong, gue matiin video call karena kan nggak bisa nyalain flash ya. Soalnya teman-teman gue pada tidur, gue nggak mau yang kayak kena omelan, elah ngapain sih dinyalain gitu lampunya. Jadi gue pakai flash, gue ke kaca rias nih. Gue awalnya mantulin flashnya ke kaca rias, cuman kan nggak kelihatan ya. Iya. Akhirnya gue pantulin ke muka gue. Gue buka satu, gue taro. Pas gue mau gini nih, lama banget, kata gue nggak dapet. Di belakang gue ada mbak kuntilanak dari kaca. Kan kayak kata gue kok kayak di film ya anjing. Ini kalau misalkan gue nengok, ada nggak ya? Gitu. Gue nengok pelan-pelan bang, nggak ada. Gue mau nengok lagi ke kaca, gue mau nyopot soplen gitu kan satu lagi. Takutnya ngejreng gitu kan, kayak di film-film gitu. Gue mikirnya, gue langsung begini ke depan kaca, langsung buru-buru gue copot. Merah tuh mata gue gara-gara kena kuku kan. Udah selesai gue copot, gue langsung balik lagi ke tempat tidur. Terus pas pada saat itu gue susah sih untuk tidur. Jadi gue berusaha kayak, jadi kan gue kalau tidur gini ya. Nah ini gue tuh bukan tembok bang, ini tuh kaca transparan. Jadi cuma ditutupin hording doang. Itu ada 4 kaca gitu yang gede kan. Gue begini, gobloknya gue tuh sambil tak ke kaca. Ya suka iseng aja tangannya. Iya iseng, karena gue mencoba buat tidur nih. Terus di situ nggak ada tetangga gue yang setara sama gedung ini, gentengnya. Ada yang ngetok balik. Oh yang bener gila. Dari kaca. Orang yang naik tangga malam-malam siapa bang? Iya. Itu dia yang ngetok balik. Wah. Ngetoknya gimana dia? Sama. Tak gitu. Wah gak bener. Gue makin gak bisa tidur kan. Sampai nunggu pagi baru gue tidur. Terus besokannya lagi-lagi di balkon kejadiannya. Balkon itu kebuka. Itu masih sore, jam 8. Temen gue pergi ke bawah, gue di atas sendiri. Lagi ngerokok. Gue kayak ngerasa mau kesurupan bang. Tangan gue lemes, gak ada rasanya. Gue giniin, duh jangan dong, gue bilang gitu kan. Gue gak ganggu, masa lu ganggu mulu sih, gue bilang gitu kan. Udah tuh, abis itu gantian paha gue, kaki ke bawah, dari paha sama betis. Itu sebelah kanan gak bisa juga.
wah gue udah lemes banget nih, aduh gimana nih gitu kan. Gue nggak mungkin, maksudnya gue sendirian di situ loh gitu kan. Gue telepon teman gue, tolongin gue, naik dulu, naik, gue bilang gitu. Naik dia, dia tuh naik kayak lama banget bang. Harusnya kan cepet ya, dari lantai 2 ke lantai 3. Di balkon, di atas itu, di atas muncul di ujung sebelah kanan, rambut cewek begini, mukanya meleleh, hancur, lidahnya panjang, rambutnya terurai panjang, baju putih. Gue langsung, anjing, gue bilang gitu. Ya maksudnya, maaf ya ngomong kasar lah gitu. Ya refleks ya? Refleks gue. Terus gue langsung buka pintu, teman gue masih di tangga di bawah, maksudnya ngerti gak sih? Harusnya cepet gitu loh. Iya. Kok gue harus ngalamin itu dulu? Kayak waktu tuh bikin lama banget bang. Di sini gue bang, gue ngerasain bolong, kayak bolong. Di pinggang? Iya. Kata gue ini kenapa ya? Aku nggak ada rasanya. Tapi gue kayak ngemplong gitu, kayak ngerasa bolong. Gue ngomong dalam hati, lu jangan ngeganggu gue. Kalau emang ada yang mau lu sampein, ya udah datang deh ke mimpi. Gue bilang gitu. Gue ngomong sama teman gue, kak tolong dong bacain. Gue bilang gitu. Gue ngerasa nggak enak banget nih soalnya, gitu kan. Udah tuh dibacain sama dia, gue ngerasa enakan. Akhirnya gue paksain tidur istirahat. Di mimpi itu beneran bang gue didatengin. Jadi gue kayak ngerasa ada di halaman luas banget. Terus ada rumah gede, banyak anak-anak. Oke. Banyak anak-anak larian sana sini gitu kan. Terus ada ibu-ibu, dia pakai baju putih, tapi kayak baju-baju zaman dulu, baju tidur zaman dulu gitu. Oke. Terus kayak nyuruh anak-anak ini istirahat gitu kan. Tiba-tiba kebakaran Rumah itu? Terus gue kan nggak ya, maksudnya gue terpukau sama tuh rumah bagus banget masalahnya gitu kan. Iya. Tiba-tiba ada tulisan, maksudnya kayak baru tuh ada tulisan panti asuhan. Oh. Kan gue jadi spekulasi gue, oh dia korban. Gitu. Dan sampai detik ini gue manggil dia bunda. Sampai detik ini? Gue manggil dia bunda. Waktu itu sempet ada, kan gue udah pindah tuh ya. Gue jadinya memutuskan untuk pindah ke kosan yang sekarang. Itu awal gue masuk situ 2 hari aja gue udah diganggu bang. Ada perempuan juga, tapi tinggi banget, tinggi gede, maksudnya kuntilanak tergede yang pernah gue lihat lah gitu. Terus dia ngegangguin gue, tapi si bunda ini bantuin gitu buat biar kayak udah aman lah gitu. Jadi ini kosan lu bekas panti asuhan kebakar itu? Apa gimana? Sebenarnya rawa bang, tapi gue nggak tahu nih kuntilanak dari mana. Lu pernah nyoba nyari infonya nggak? Kalau gue searching ya, gue sempet kayak kepo nih gue gitu kan. Gue searching nggak nemu bang. Mungkin ada panti asuhan kebakar tapi selamat. Ada tapi panti asuhan kebakar Ada. beneran. Tapi nggak ada yang meninggal di situ beritanya. Aneh banget ya. Tapi sama nggak? Maksudnya dengan ada di beritanya itu nggak ada fotonya juga ya? Foto rumahnya ada tapi beda. Ini mah kayak panti asuhan zaman dulu gitu loh. Oke. Yang kayak batu batanya tuh masih kayak coklat, bukan merah, tapi kayak masih coklat-coklat gitu. Tuh banyak banget anak yang meninggal di situ. Iya. Yang gue lihat di mimpi gue ya. Ya gue pas bangun tidur intinya gue ngomong dalam hati gue gitu. Gue bilang, gue nggak bisa bantu apa-apa kalau lu minta tolong. Tapi kalau emang lu cuma mau cerita, gue siap deh gitu dengerin. Tapi kalau misalkan lu minta tolong, mohon maaf banget, gue nggak bisa ngelakuin apa-apa. Gue bilang gitu. Nah, dari cerita lu nih, berarti setelah itu lu pindah nih, setelah 8 bulan Pindah. itu. Pindahnya pun karena apa sebabnya? Emang karena nyari yang suasana baru kah? Apa emang nyari yang lebih murah? Apa gue gimana? udah jiper duluan pas denger ada suara cewek sambil nolong. Tuh gue udah jiper duluan tuh di situ.
Udah kayak aduh kayak gue. Oh iya yang depan itu ya, suara dari depan itu ya. Iya. Soalnya nggak make sense banget bang itu. Siapa mau teriak malam-malam ya? Iya. Udah gitu Teriaknya kayak teriak disiksa bang masalahnya bang. Kayak orang teriak di gunung gitu, kenceng banget. Terus tuh ngelolong. Dan nggak ada yang dengar. Biasanya kalau kencang banget itu orang sampai kebangun loh kalau tidur. Harusnya ya. Ini nggak ada yang dengar. Nggak ada Gila. yang denger. Dari awal juga udah aneh sih yang keran, terus yang emang bingung yang anak kecil itu. Kalau tadi lu bilang panti asuhan, gue sangkut pautin sama yang Anak anak kecil. Dan kalau emang ini bener dulunya panti asuhan seperti yang lu lihat di mimpi, ini relate banget Len. Dari yang anak kecil, terus yang cewek ini itu mungkin yang ibu ininya ya, ibu pantinya. Berarti teman-teman lo yang ngalamin gangguan notus itu sama lo cuman yang itu doang ya, yang galon ya. Itu paling epic tuh kalau kata gue sih, sampai kegeser gitu sih. Itu fotograce banget sih, gila. Kegeser. Kegeser gitu. Nggak ada lagi abis itu? Temen lo yang nginep? Kalau temen gue sih paling ya itu kebanyakan suara-suara. Sampai sekarang itu kosan masih ada? Masih. Terakhir lu kesana kapan? Ngelihat itu jenguk ada nggak? Main lagi gitu iseng apa kayak? Akhir tahun kemarin nih. Iya. Bentukan masih sama? Masih sama. Masih sama? Masih rame. Masih rame juga? Nah, sahabat lonceng itu tadi cerita dari Alen ya tentang kosannya di daerah Rawamangun nih, Jakarta Timur berarti ya? Ya. Jadi gimana nih pendapat kalian buat kalian yang udah nonton video dari awal sampai habis, tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa nih buat yang ciwi-ciwi nih tadi ya, buat yang mau nail art mampir nih ke Instagram nail artnya si Alen nih. Nanti linknya gue taruh di deskripsi ya. Dan thank you banget nih sekali lagi Len udah cerita-cerita di channel Lonceng Misteri tentang kosannya ini ya. Gila gokil. Thank you banget ya. Iya. Dan buat kalian yang ingin jadi narasumber nih, datang langsung ke studio Lonceng Misteri. Caranya gampang banget. Kalian bisa langsung mampir ke Instagram kita di @loncengmisteri. Bisa langsung klik aja link yang ada di bio-nya ya. Terutama buat yang tinggal di daerah Jabodetabek nih. Oke, ditunggu. Dan akhir kata gue Gilang Ahaditya izin pamit. Alen juga izin pamit. Dadah!